Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Sungguh luar biasa kasih Tuhan pada kita pagi hari ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Meskipun saudara-saudari, Bapak Ibu tidak ada di gedung gereja, namun kita percaya bahwa dimanapun kita berada, di situ Tuhan ada buat kita dan menyertai kita. Pagi hari ini kita mau datang ke hadiratnya, kita mau siapkan hati kita untuk menyembah, memuji Tuhan, dan kita mau datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita. Kita hampiri tahtanya yang kudus. Haleluya. Mari kita angkat suara kita di hadapan Tuhan. Hadiratmu, haleluya. Hanya hadiratmu Tuhan yang kami rindukan pagi hari ini, Tuhan Yesus. Kami mau bawa sembah kami di hadapan-Mu, Tuhan. Kami mau sujud menyembah-Mu, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita berkata, haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya. Mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya. Lagu
Bapak lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Yesus, oh Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk katakan dengan senang hati kita, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, sorak-sorai bagi hati kita Yesus. Saat ini kita mau bersyukur pada Tuhan bahwa kasih setianya untuk selama-lamanya dalam kehidupan kita. Haleluya.
atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat padamu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Lebih semangat lagi kita memuji Tuhan. Haleluya, ku memuji Tuhan. Kasih dan Dia yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku angkat padamu, mensyukuri. Kita melompat, kakiku melompat padamu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Mari Bapak Ibu saudara-saudari, kita mengucap syukur pada Tuhan. Kita mengangkat tangan kepada teman-teman kita, semakin percaya pada Tuhan bahwa Dialah sumber kekuatan kita. Angkat tangan kita sama-sama ke tangan. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Hatiku melompat padamu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Sama-sama Bapak. Saya percaya ada sukacita Tuhan di mana saudara berada pada pagi hari ini. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Bapak kita, Bapak yang selalu mengerti apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan saat ini jangan pernah kita lepaskan genggaman tangan kita dari Tuhan, karena hanya Dia satu-satunya yang mampu menopang hidup kita, yang mampu memberikan kita kekuatan. Haleluya. Mari kita terus bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari angkat suara di hadapan Tuhan. Bersyukur padamu Bapa. Terima kasih Yesus. Katakan banyak yang kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
segala yang ku perlu. Kasih-Mu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur di dalam hidupku, ku bersyukur. Sekali lagi jangan lupa, ku bersyukur.
puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu. Demikianlah hati kami limpah dengan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Engkau sungguh Allah yang luar biasa di dalam hidup kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu menyertai kami. Engkau juga memiliki rencana yang selalu indah dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami percaya kami berada di dalam rencana-Mu. Kiranya pujian, pengagungan yang kami naikkan sebagai ucapan syukur kami pagi hari ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara di tengah-tengah kami melalui hamba-Mu, sehingga setiap firman Tuhan yang kami terima adalah kebenaran yang datang daripada-Mu, yang akan mendatangkan penghiburan, mendatangkan kekuatan, dan bahkan meyakinkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa di dalam hidup kami, yang senantiasa menyertai di dalam setiap keadaan kami. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini selayaknya kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, sebab Tuhan sudah memelihara kita. Kita dimampukan menghadapi tantangan selama beberapa bulan ini, dan sampai saat ini kita tetap ada oleh karena kemurahan-Nya. Saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang tantangan dan peluang. Saya ambil dari Bilangan pasal 14 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan, dan jangan takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Sejak corona menjadi wabah, maka setiap orang dari berbagai negara mereka menghadapi pergumulan. Tetapi pergumulan pandemi corona akan segera berakhir. Sekalipun demikian, kita akan diperhadapkan dengan tantangan berikutnya, yaitu dampak dari pandemi corona itu sendiri. Ada beberapa sikap orang berkenaan dengan masalah yang sedang dan akan dihadapi. Ada yang pesimis dan tidak menyadari bahwa ada peluang di tengah-tengah masalah yang sedang mereka hadapi. Ada orang yang melihat adanya peluang, tetapi tidak mampu memanfaatkan peluang itu sendiri, sebab mereka tidak mau menghadapi resiko dan mungkin juga oleh karena kemalasannya. Tetapi ada orang yang jeli melihat peluang yang baik dan memanfaatkan peluang itu, sekalipun harus menghadapi resiko di dalam peluang itu sendiri. Tuhan selalu menyediakan kepada kita peluang di dalam setiap masalah yang sedang kita hadapi. Namun sering manusia tidak berfokus kepada peluang, tetapi mereka berfokus kepada masalah mereka, sehingga mereka tidak pernah bisa melihat peluang yang ada di dalam masalah itu. Dan pagi hari ini kita akan melihat bagaimana sikap Yosua dan Kaleb ketika mereka sedang menghadapi masalah. Yang pertama,
Yosua dan Kaleb berpikiran positif. Kita perhatikan 12 pengintai diutus Musa untuk mengintai Kanaan. Kanaan adalah tempat di mana Abraham, Ishak dan Yakub dia pernah tinggal di sana. Tetapi karena bahaya kelaparan di sana, maka Yakub serta keluarganya pindah di Mesir. Dan kira-kira 215 tahun kemudian, Musa memimpin orang Israel kembali ke Kanaan. Mereka sampai di sebuah tempat di padang gurun yang bernama Kadesi. Orang-orang jahat tinggal di negeri Kanaan. Maka Musa mengutus 12 pengintai untuk mengamat-amati Kanaan. Selama 40 hari mereka mengintai dan mengamat-amati Kanaan. Pada saat mereka kembali ke Kadesi, mereka membawa berita yang disampaikan kepada Musa. Mereka katakan bahwa negeri itu adalah negeri yang subur, negeri itu adalah negeri yang makmur. Dan untuk membuktikan kesuburan negeri itu, maka mereka membawa buah-buahan dari Kanaan dan ditunjukkan kepada Musa. Tetapi 10 dari para pengintai itu mengatakan bahwa orang-orang yang tinggal di sana besar-besar dan kuat. Kita akan dibunuh jika kita mencoba mengambil negeri itu. Di Kanaan, yang saya perhatikan dari cerita tentang Kanaan pada saat Kaleb dan Yosua bersama umat Israel akan ke sana, bahwa di Kanaan ada berkat melimpah. Tetapi juga ada musuh yang kuat. 10 pengintai lebih fokus pada musuh yang menakutkan, dan itu menjadi fokus berita yang mereka bawa, yang mereka sampaikan kepada orang-orang Israel. Sehingga orang-orang Israel menjadi takut ketika mereka mendengarkan hal itu. Sehingga mereka mengatakan, lebih baik jika kita mati di Mesir atau di padang gurun ini. Kami akan dibunuh dalam peperangan, dan istri, anak-anak kami akan menjadi tawanan. Dan bahkan mereka mulai menyerukan dengan suara yang keras, mari kita memilih seorang pemimpin sebagai pengganti Musa, dan kita kembali ke Mesir. Mereka ketakutan dan membayangkan suatu keadaan yang sulit, satu penderitaan yang luar biasa yang akan mereka hadapi. Tetapi 2 dari 12 pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb, mereka berpikir positif atas apa yang dilihatnya. Mereka fokus kepada berkat Kanaan seperti janji Tuhan kepada mereka. Dan mereka mencoba menenangkan orang-orang Israel. Sehingga di dalam Bilangan pasal 13 ayat 30 di situ dikatakan, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kemudian pasal 14 ayat 7 dan 8, dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. 12 pengintai melihat hal yang sama di Kanaan. Mereka juga menyampaikan hal yang sama kepada Musa atas apa yang dilihatnya. Tetapi hanya Yosua dan Kaleblah yang membawa berita yang positif yang disampaikan kepada Musa maupun kepada umat Israel. Berbeda dengan berita yang negatif yang disampaikan 10 pengintai. Yosua dan Kaleb berpikir positif atas apa yang dilihatnya, yaitu negeri
negeri yang subur, makmur, dan akan mendudukinya sebagai tanah perjanjian. Tetapi 10 pengintai berpikir negatif bahwa negeri itu sudah dikuasai orang-orang yang sangat kuat, orang-orang yang kejam, dan orang-orang itu akan menghancurkannya. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hidup tidak selalu baik. Terkadang ada masalah, baik masalah yang ringan maupun masalah yang berat. Yang membedakan adalah bagaimana cara kita menyikapi masalah itu. Ada orang yang ketika menghadapi masalah itu stres berat, tetapi ada orang ketika menghadapi masalah itu mereka santai-santai saja, karena dia memiliki cara berpikir yang positif, sehingga tidak ada yang mengkhawatirkan dirinya atas masalah yang sedang dihadapi. Semua ditentukan oleh pola pikir kita, cara kita memandang sesuatu, cara kita memandang masalah. Berpikir positif merubah kita menjadi optimis. Sebaliknya, berpikir negatif membuat kita ini menjadi pesimis. Pikiran positif bisa kita miliki kalau kita mempunyai goal, kalau kita mempunyai tanggung jawab. Saya percaya bahwa pernyataan Yosua dan Kaleb yang positif itu bersumber dari pikiran yang positif, karena mereka mempunyai goal, yaitu mencapai tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Allah untuk diduduki, dan memiliki tanggung jawab, yaitu meyakinkan umat Israel supaya mereka berpegang kepada janji Allah, bahwa Allah akan memberikan Kanaan itu kepada mereka. Saat ini kita sedang menghadapi masalah yang sama, yaitu pandemi corona dan segala dampak yang kita rasakan. Dan dalam situasi seperti ini, kita mendengar banyak berita. Ada berita-berita yang positif yang mendatangkan kekuatan bagi kita, tetapi ada berita-berita yang negatif yang mendatangkan kelemahan bagi setiap orang, yang tidak membangkitkan semangat bagi setiap orang. Apakah yang Anda pikirkan? Apakah yang Bapak Ibu pikirkan ketika Bapak Ibu dan saudara-saudari mendengar berita yang negatif? Berita apakah yang akan Bapak Ibu saudara-saudari sampaikan kepada orang lain di tengah-tengah masalah yang sedang terjadi pada saat ini? Kalau Bapak Ibu saudara-saudari berpikiran yang negatif, maka sebenarnya saudara sedang berada dalam bahaya dan akan tenggelam di dalam kehancuran, sebab ada dampak buruk dari pikiran yang negatif, yaitu membuat kita ini gampang jengkel, gampang kesal, gampang marah. Segala sesuatu yang dilihat disikapi dengan kemarahan, dan juga gampang depresi. Kalau hal tersebut dibiarkan, perasaan jadi semakin buruk, semakin tidak produktif, dan tidak bisa melakukan sesuatu yang baik. Dan orang yang berpikiran negatif, mereka akan sangat rugi ketika mereka menghadapi masalah yang harus dihadapi. Yosua dan Kaleb mengajarkan kepada kita melihat hal yang positif, berpikir positif, membawa berita yang positif di tengah-tengah masalah dan kesulitan yang sedang kita hadapi saat ini. Kalau pikiran kita positif, maka kita tidak akan kehilangan semangat juang. Kita mampu menghadapi setiap tantangan yang harus kita hadapi. Ingat, hidup ini harus terus berlanjut. Berpikirlah positif dan jalani hidup dengan tujuan yang akan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari capai. Kemudian hal yang kedua, Yosua dan Kaleb melihat peluang. Bilangan 14 ayat yang ke-8 menuliskan demikian.
Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tujuan dari pengintaian ke Kanaan bukan untuk menentukan apakah mereka bisa masuk atau tidak. Sebab Tuhan berjanji bahwa mereka pasti masuk Kanaan. Tetapi pengintaian itu bertujuan supaya mereka tahu bagaimana keadaan Kanaan dan supaya mereka bisa bagaimana caranya masuk Kanaan. Dan ketika mereka mengintai, mereka melihat keadaan Kanaan, kemakmuran, kesuburan yang ada di Kanaan, sekalipun juga ada orang-orang kuat di sana. Maka sebenarnya Allah ingin supaya dengan pengintaian itu, maka mereka semakin diteguhkan bahwa tanah itu sangat luar biasa untuk mereka duduki. Sehingga mereka bisa bersyukur kepada Tuhan. Dan hal itu mendatangkan semangat juang bagi mereka untuk berjuang sampai kepada tanah Kanaan. Sehingga mereka bisa menempati tanah itu sebagai janji Tuhan. Israel, dia sudah menempuh satu perjuangan dengan susah payah. Mereka menghadapi segala rintangan dan tinggal selangkah lagi. Hanya tinggal satu gunung yang harus dilewati. Kalau tidak memanfaatkan peluang yang Tuhan berikan kepadanya, sekalipun beresiko, maka kegagalan akan mereka hadapi. Sehingga seluruh perjalanan perjuangan yang pernah mereka lewati selama mereka keluar dari Mesir sampai ke Kadesi, maka semuanya itu akan sia-sia. Yosua dan Kaleb tidak mau kehilangan peluang seperti 10 pengintai dan umat Israel yang lain yang takut serta memberontak terhadap Musa dan juga memberontak kepada Tuhan. Tinggal satu gunung yang dilewati sebelum sampai tanah perjanjian dan menikmati sepenuhnya janji Tuhan kepada mereka. Gunung di mana orang Amalek, orang Het, orang Yebus, orang Amori berdiam, serta orang Kanaan dan orang Enak yang kuat perkasa tinggal di sana. Tetapi di balik gunung itu terhampar tanah perjanjian yang sangat indah dan subur yang Tuhan janjikan kepada mereka. Namun fokus kepada masalah dan tantangan membuat 10 pengintai ini membawa kabar buruk kepada Israel yang pesimis, sehingga mereka kehilangan peluang. Mereka lupa akan karya Tuhan yang sudah membawa mereka keluar dari Mesir. Dalam setiap kesulitan, jangan hanya melihat kesulitan yang terlalu besar sehingga menutupi segala kemungkinan dan kesempatan baik yang ada. Kalau engkau hanya terpaku kepada masalahmu, maka engkau tidak akan melihat celah yang baik. Tetapi sebaliknya, kalau engkau menghadapi masalahmu dan fokus untuk menyelesaikan masalahmu, maka engkau pun akan melihat peluang, akan melihat celah yang baik. Dan mungkin di balik masalah yang sedang kau hadapi, maka engkau akan melihat sesuatu yang luar biasa, keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Mari di tengah-tengah pandemi corona ini, kita berfokus kepada perjalanan hidup kita ke depan, sehingga kita bisa melihat peluang di tengah-tengah masalah yang sedang kita hadapi, dan kita sanggup melewati masalah yang sedang kita hadapi, tantangan yang sedang kita hadapi, dan bahkan kita sanggup melihat peluang untuk meraih kehidupan ke depan yang lebih baik. Jangan fokus kepada masalahmu, tetapi hadapilah dengan baik dan lihatlah peluang yang ada di depan. Kemudian yang ketiga, Yosua dan Kaleb mempercayai Allah yang berjanji. Di dalam Bilangan pasal 13 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan.
Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Janji Tuhan itu pasti, seperti di ayat yang kedua tadi katakan, yang akan kuberikan kepada orang Israel. Itu janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu pasti. Sekalipun harus menghadapi tantangan, sekalipun harus menghadapi rintangan ketika mereka akan masuk di Kanaan sebagai tanah perjanjian, namun janji Tuhan itu pasti. Hanya berani tidak menghadapi tantangan, menghadapi rintangan untuk menjalani perjuangan dan masuk ke tanah perjanjian itu. Yosua dan Kaleb, dia tidak gentar sebab mereka percaya akan janji Tuhan. Pasti Tuhan mempunyai cara untuk menggenapi janjinya. Sehingga di pasal 14 ayat 8 dan 9 di situ dituliskan, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ditegaskan dalam pasal 14 ayat 8 dan 9, untuk mendapatkan janji Tuhan, maka Israel harus mau berjuang. Mereka harus berani berjuang, tidak takut terhadap masalah, tidak takut terhadap tantangan. Dan mereka harus hidup berkenan di hadapan Tuhan, beribadah pada Tuhan. Dan mereka juga tidak memberontak kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertainya. Tetapi Israel lebih percaya kepada berita negatif yang mereka terima dibanding mereka harus percaya kepada Allah dan janji Allah. Inilah yang membuat Allah sangat marah kepada mereka, dan Allah berkata kepada Musa bahwa dari mereka yang berusia 20 tahun ke atas, mereka tidak akan masuk tanah perjanjian. Mereka telah melihat mukjizat-mukjizat yang Allah buat ketika mereka berada di Mesir, ketika mereka keluar dari Mesir. Namun mereka tidak percaya kepada Allah. Maka mereka akan mengembara di padang gurun selama 40 tahun lamanya, sampai orang terakhir mati. Dan hanya Yosua dan Kaleb yang akan masuk ke Kanaan. Mengapa dari generasi mereka hanya Yosua dan Kaleb yang masuk Kanaan? Sebab Yosua dan Kaleb percaya pada janji Allah bahwa mereka akan memiliki Kanaan. Dengan demikian, mereka tidak takut menghadapi masalah yang harus dihadapi, tantangan yang harus dihadapi. Mereka percaya bahwa Allah yang berjanji akan menyertainya dan menggenapi janjinya, dan janji Allah itu akan menjadi kenyataan di dalam hidupnya. Orang yang hidupnya percaya kepada Tuhan bukan berarti hidupnya lebih lancar, lebih baik, lebih sukses daripada orang lain. Orang yang hidupnya percaya kepada Tuhan tidak berarti semua doa-doanya itu dijawab oleh Tuhan dengan segera. Tetapi yang membedakan orang yang hatinya percaya kepada Tuhan dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan adalah ketika mereka merespon masalah dan pergumulan yang sama. Disitulah perbedaannya. Yang mana kita melihat bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka dia akan dengan yakin menghadapi masalah itu dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan.
Tetapi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka akan kesulitan dan mereka menganggap masalah itu menjadi masalah yang besar, dan bahkan banyak di antara mereka yang frustasi sebab mereka tidak percaya kepada Tuhan. Kaleb dan Yosua menyampaikan fakta yang sama, persis seperti yang disampaikan 10 pengintai yang sama-sama datang dari Kanaan. Benar bahwa negeri itu berlimpah-limpah dengan susu dan madu. Benar bahwa ada orang-orang yang kuat, orang-orang perkasa di sana. Namun Kaleb dan Yosua percaya bahwa Tuhan menyertai dan akan memberikan tanah perjanjian itu kepada mereka. Sementara 10 pengintai dan umat Israel menanggapi tantangan itu dengan pesimis dan kemarahan. Dasar ketidakpercayaan mereka disebabkan karena konsep yang keliru mengenai siapa Allah. Di balik sikap memberontak dan melawan Tuhan yang menyebabkan mereka tidak masuk ke tanah perjanjian adalah karena mereka mau Tuhan memberikan kepada mereka tanpa berjuang, tanpa bersusah payah, tanpa bertanggung jawab, tanpa melakukan kewajiban mereka merebut tanah itu. Kita percaya bahwa setiap janji Tuhan itu iya dan amin. Namun Tuhan hanya meminta satu hal, yaitu berjalan dan berani mengambilnya. Perjalanan iman bukan berarti kita tidak menghadapi rintangan, namun perjalanan iman berarti kita tidak sendirian berjalan. Dalam firman Allah ada janji Allah bahwa Ia Allah berkuasa menyertai dan memelihara saya dan saudara. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, masalah apapun yang sedang engkau hadapi sekarang ini, janganlah menggoyangkan imanmu. Tetapi tetaplah percaya kepada Tuhan yang selalu ada bersamamu dan yang memampukanmu untuk menghadapi masalahmu, menghadapi perjuanganmu, dan engkau akan menerima apa yang Tuhan janjikan di dalam hidupmu. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini mendatangkan kekuatan bagi kita untuk menjalani hidup, di mana kita melewati tantangan demi tantangan bersama dengan Tuhan. Dan mari kita memuji Tuhan dengan satu pujian, ku percaya janji-Mu. Kau nyatakan
kami belajar untuk selalu mempercayai Engkau seperti Yosua dan Kaleb. Dan bahkan di tengah-tengah masalah dan pergumulan yang kami hadapi, biarlah kami selalu berpikiran yang positif. Kami melihat peluang dan kami menyerahkan semuanya ke tangan kuasa-Mu, dan kami percaya bahwa rencana-Mu indah di dalam setiap kehidupan kami. Kiranya firman-Mu tinggal di dalam hati kami, memampukan kami untuk menghadapi setiap tantangan dan persoalan yang harus kami hadapi. Bapak, pagi hari ini kami juga bersyukur atas berkat-Mu yang Kau berikan atas bangsa dan negeri kami, sehingga segala sesuatu yang baik boleh terjadi. Dan bahkan kami melihat ketika bangsa negeri kami menghadapi tantangan, menghadapi masalah wabah corona, namun Kau terus campur tangan, Kau terus memberkati negeri kami, dan bahkan keadaan semakin baik oleh karena kemurahan-Mu. Maka pujian syukur hanya bagi-Mu. Dan kami terus berdoa untuk negeri kami, kiranya pemulihan demi pemulihan terjadi, sehingga dampak corona ini tidak mendatangkan kehancuran, tidak mendatangkan sesuatu yang tidak baik bagi bangsa kami. Namun kami akan melihat negeri yang sangat diberkati oleh Tuhan, sebab Engkau mengasihi bangsa dan negeri kami, ya Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami juga berdoa untuk wakil-wakil kami yang Kau percaya duduk di dalam pemerintahan. Kau terus memberkati setiap mereka, berikan kekuatan, kesehatan, taruhkan hikmat-Mu atas mereka. Biarlah mereka menjadi wakil-wakil kami yang bertanggung jawab untuk mendatangkan damai sejahtera. Dan lewat pimpinan-Mu, maka segala keputusan yang diambil, maka mendatangkan kesejahteraan, keamanan, kenyamanan bagi bangsa kami. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati. Pagi hari juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang yang mengambil bagian untuk menyelesaikan masalah corona ini. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap mereka, dan biarlah mereka boleh melakukan sesuatu yang baik, dan apa yang dikerjakan, yang dilakukan juga mendatangkan penyelesaian masalah yang baik, ya Tuhan. Dan kiranya apa yang mereka lakukan tidak sia-sia, dan mereka selalu berada dalam berkat dan pimpinan-Mu. Dan pagi hari juga kami berdoa untuk setiap orang, mereka yang terkena dampak corona. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan mengasihi setiap mereka. Oleh sebab itu mari Tuhan, Kau yang menilai setiap mereka, Kau yang menghibur, menguatkan, Kau yang memberikan kekuatan, dan bahkan Kau yang memberikan pemulihan, sehingga pujian, syukur, dan hormat mereka naikkan di hadapan-Mu, karena Engkau Tuhan yang luar biasa di dalam hidup mereka. Dan secara khusus pagi hari ini, Hamba berdoa buat setiap sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, di mana mereka beribadah pagi hari ini. Kiranya lewat ibadah yang mereka lakukan, maka mendatangkan kemuliaan bagi Engkau, dan terlebih juga mendatangkan kekuatan bagi mereka untuk menghadapi tantangan demi tantangan yang harus dihadapi. Dan bahkan biarlah lewat firman yang sudah diterima, maka mereka juga belajar seperti Yosua dan Kaleb, selalu menggunakan kesempatan yang baik, berpikir yang baik, dan untuk memberikan pertolongan. Kalau saat ini ada di antara mereka yang sedang menghadapi masalah akibat corona ini, Tuhan, mari Tuhan, Engkau yang memberikan belas kasihan kepada mereka, Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati, Engkau yang memulihkan keadaannya, sehingga setiap sidang-Mu berada di dalam pemeliharaan-Mu, dan mereka tetap menikmati sukacita, damai sejahtera, dan berkat yang berkelimpahan, oleh karena Engkau sendiri yang memperhatikan dan mengasihi mereka. Kasih sayang dan belas kasihan-Mu selalu terulur untuk mereka, ya Tuhan, sehingga tidak seorang pun yang tidak menerima berkat-Mu pagi hari ini. Dan akhirnya sidang yang dikasih Tuhan, di akhir ibadah, angkatlah tangan-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Kasih sayang dan perhatian dari Tuhan tertuju kepadamu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hidup nikahmu, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu. Tuhan yang mengasihimu membuat kau berhasil dan kau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat ini, dan hamba memohonkan berkat di dalam nama Tuhan